3 bulan sebelum Ramadan kita meminta kepada Allah, bulan Rajab, bulan Sya'ban disampaikan kepada bulan Ramadan supaya kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Pada pagi hari ini adalah hari yang ke-20 kita melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Yang kita cari dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah kemenangan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pondasi yang paling utama, yang kokoh adalah keimanan, keyakinan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang kita kerjakan kita landaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Bapak dan ibu, saudara dan saudari jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kalau bukan karena tergerak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki menuju masjid pada pagi hari ini, berat nih Pak, berat sekali. Tapi karena iman sudah berkata, sudah terpatri di dalam hati kita masing-masing, saya berbuat hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah Ramadan yang telah kita kerjakan 19 hari yang sudah kita laksanakan puasa Ramadan dan 20 malam yang sudah kita laksanakan qiyamul Ramadan, hendaknya membentuk kepribadian kita betul-betul menjadi pribadi yang mulia. Jangan memberikan contoh tauladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? 3 bulan sebelum Ramadan kita meminta kepada Allah, bulan Rajab, bulan Sya'ban disampaikan kepada bulan Ramadan supaya kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan ciri-ciri orang yang bertakwa pada subuh ini hadir di musala di masjid kita ini. Amin ya Rabbal. Karena mencari orang takwa itu susah. Dengan keimanan yang terpatri di dalam diri kita, kita berbuat kita. Kita dilatih menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang bertutur kata yang baik-baik, yang lemah lembut, bersilaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat dengan sebaik-baiknya, tidak menjadi orang yang angkuh, tidak menjadi orang yang sombong. Maka Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan. Ya ayyuhallazina amanu rka'u, hai orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang berkuman Pak. Banyak untuk ini ketua pispot Pak, begile luar biasa. Pispot itu dari apa sih itu Bu? Dari buatannya stainless kan, anti karat. Tapi di mana letak pispot Bu? Di bawah ketiduh kan. Apa isinya? Bu, lolo pulang dah. Apa isinya?
Bong tu ancak luar biasa, tapi hati busuk. Nggak ada seperti Taman Bidadari itu luar biasa. Amin ya Rabbal. Orang kata kota engkau itu nggak ada seperti nah ilah apalagi bulan Ramadan kan? Kenapa? Karena dia sudah dilatih sehingga menyadari. Untuk apa kita bertengkar? Untuk apa kita menyimpan dendam? Ada gunanya. Maka orang-orang yang beriman tadi dia ruku. Artinya dia bersama-sama memakmurkan rumah Allah, dia bersama-sama membangun kampung ini dengan dasar iman dan takwa. Karena kunci kesuksesan kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna 'alal Qur'an wa taqwa. Jika Allah beriman dan bertakwa penduduk suatu negeri, la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh, akan diberikan oleh Allah keberkahan baik yang datang dari langit maupun yang keluar daripada bumi. Semuanya itu akan bisa muncul dalam kehidupan kita bermasyarakat ini berawal daripada jamaah masjid. Berawal daripada masyarakat yang hatinya berapa? Oh, tadi aku ketakilan benar. Digunakan dari duduk bayi muka oh gitu kan? Hati yang bersih. Datang ke masjid, ruku dan sujud, saling bersalam-salam, berjabatan tangan. Menengok siapa jemaah kita yang dah datang, kenapa dia dah datang, rupanya sakit kita jenguk, kita doakan bersama-sama. Kemudian orang yang beriman yang ruku ini dia sujud, menandakan dia menyadari bahwa dirinya walau bagaimanapun hebatnya dia, walau bagaimanapun tingginya ilmu pengetahuan dia, walau bagaimanapun kekayaan yang dia miliki, walau bagaimanapun kedudukan yang ada dia pegang dalam kehidupan bermasyarakat ini, dia menjadi orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Tengok Pak Jemaah dari dulu itu sojo jalan manawan ini. Apapun sojo kan beliau itu. Alhamdulillah mudah-mudahan beliau sehat. Sodo dan beliau soal ini kan. Tengok Buya sehat. Semakin hari alhamdulillah semakin makmur. Berawal dari mana? Dari hati sojo. Apa-apa yang lain pun juga macam itu. Dan dari pagi-pagi sojo. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Karena itu janji Allah. Janji Allah, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberi kehidupan yang baik. Mana kehidupan yang baik itu? Tidak pernah merasa gelisah. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh luar biasa jamaah masjid Rodatul Jannah ini. Kampung sorga ini. Orangnya tawadu. Kemudian Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyadari bahwa yang boleh angkuh, yang boleh sombong, yang boleh segala macamnya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia menyadari tak kala dia sujud,
Walaupun selama ini kita mengetahui kepala kita posisinya selalu di atas yang paling tinggi. Waktu kita sujud, mana yang tinggi kepala wajib buntunya apa ya? Mana yang tinggi bu? Ketika sujud, mana yang tinggi kepala wajib buntunya letaknya? Tinggi buntunya. Berpikir kita di situ. Artinya wahai manusia yang berakal, sadarlah kamu bahwa kamu tidak boleh angkuh dan sombong. Malah semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi kedudukan kita, semakin rendah hatinya. Menjadi orang yang tawadu. Kau kadang-kadang enggak dengan bunyi motor nanti bawahnya itu apa bunyinya kayak didit didit no mungkin nyopo kawan ini kan jumpa kau jalan itu no mau nyopo melansam ini jalan kita padahal bunyinya apa Ustaz? Didit iya Pak ya, tapi kalau Papa sih pun enggak akan nyopo Ustaz. Kalau Papa sih alhamdulillah. Dan kemudian setelah kita beriman, ruku dan sujud, wa'budu rabbakum, kita hanya boleh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita tuju? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Cara bergaul di masyarakat yang benar itu bagaimana? Ini mau di satu tempat lah ya, wilayahnya sedikit juga, berbuat pula berkotak-kotak ini. Ini kota si A, ini kota si B, ini kota si C. Kalau si A ini datang ke masjid, si B tidak mau hadir. Kalau si C ini datang ke masjid, si A, si B ini tidak mau datang. Itu kepuyuan semua itu. Itu kepuyuan ya kan? Pernah Allah memberikan hal yang seperti itu? Tidak pernah. Berbeda pendapat boleh, berbeda paham boleh, tapi bersatu dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kepada Allah nampaklah bagi kita selama bulan Ramadan ini. Siang hari kita menahan, mengendalikan diri kita dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oh, marah-marah orang sama kita, ibu-ibu bilang maaf Pak saya puasa. Dihina dicaci bapak sama orang, bapak ndak marah, telinga ndak kayak udang dibakar, bapak bilang maaf Pak saya puasa. Orangnya sabar, orangnya baik. Sehingga nampak wa'alul khair, nampak dalam kehidupannya sehari-hari buah daripada iman yang dia miliki adalah perbuatan yang baik. Wa'alul khair. Kalau nasib yang musihat bisa kau ya Bapak dan Ibu ya, kalau nasib yang musihat di kampung-kampung kan dia mah kadang-kadang ibu lo nongol nih kan. Babe tuh, you salah sordo kayaknya. Tapi karena beliau ini tadi kan ibaratkan Bapak dan Ibu, batang kayu di tengah padang tuh ya, batang kayu di tengah padang tuh, urat tunggang dalam ke tanah. Pucuk bulat jawang ke langit, ya, urat-urat yang banyak tempat bersimpu, badannya batangnya besar tempat bersandar, daunnya lebat tempat berlindung, berteduh ketika hujan, berlindung ketika
ketika panen kalau biar usia tadi apapun kesulitan wadah tanah beliau insya Allah nggak pun ada yang menunjukkan jalan keluar terang. Amin kan Bu? Amin. Pak ya itu dia dari kosong. Iya sama sekali. Kalau dulu kok ini sama. Ya betul. Nasib kita menjadi Pak RT, menjadi Pak RW, menjadi Pak Imam, menjadi pengurus masjid selalu dihantam badai. Kau buat ibu di Pak RT, kau buat ibu di Pak Imam. Tapi beliau bersiap kerja, beliau orang yang sabar tabah, MH. Amin ya rabbal alamin. Jadi tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan ibu, saudara dan saudari jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, dalam berbuat, dalam menempuh kehidupan ini, kita tidak mengharapkan pamrih, tapi yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah dengan setulus dan seikhlas hati semata-mata karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan pembalasan yang lebih baik daripada apa yang telah kita kerjakan. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu memperoleh kemenangan, menang mengendalikan hawa nafsu, menang mengendalikan kehidupan kita di tengah kehidupan bermasyarakat, menang mengendalikan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari mana? Latihan dan kedisiplinan kita selama ibadah Ramadan ini membentuk kita untuk mencapai kemenangan. Yang pertama, keimanan kita perkokoh dengan selalu banyaknya kita beramal dan beribadah, baik ibadah sunat maupun ibadah wajib. Yang kedua, kita ruku dan sujud bersama saudara-saudara kita. Dalam artian kata, kita adalah satu komando, satu imam dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sujud. Kita sama-sama menyadari bahwa dalam kehidupan kita bermasyarakat ini, sebagai manusia ini, kita adalah makhluk yang lemah, yang boleh sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa yang berhak yang disembah, berhak kita menghambakan diri hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apabila yang empat ini telah kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka berkata orang tua-tua kita, putih hati berkeadaan, putih kape dapat dilihat, perbuatan yang baik-baik, sikap yang baik, akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. 5 macam ini adalah kunci kemenangan dalam meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.